Bab 520. Baik, aku akan menikahimu. Hati Rikamo merasa pahit. Perlakuan yang berbeda ini terlihat jelas sekali. Ketika Louis Lu melihatnya, ia menunjukkan semacam kesopanan. Hanya menyapa dengan sederhana. Namun saat melihat Celawang, justru seperti berubah orang yang berbeda. Betapa manjanya terhadap Celawang. Dua orang memiliki lekuk wajah yang sama. Sama-sama adalah wanita cantik. Justru diperlakukan berbeda oleh Louis Lu. Hati Rikamo sedikit atau banyak akan merasa sedih. Sangat normal. Melihat pemandangan ini, Ella Lu berseru dalam hatinya, luar biasa. Putriku benar-benar tidak membuat orang merasa khawatir. Tidak ada satupun pria yang bisa menolak peri kecil yang begitu cantik dan bertingkah manja. Cantik adalah inti. Bu, ada apa dengan wajahmu? Pada saat ini, Rikamo memperhatikan bekas tamparan di wajah Ella Lu yang belum menghilang. Dan bertanya dengan terkejut, hehe, bukan apa-apa. Aku yang menamparkan diriku sendiri sebelumnya. Ella Lu tampak sedikit canggung. Menamparkan diri sendiri. Rikamo semakin terkejut. Sejak kapan ibunya memiliki hobi menyiksa diri sendiri? Melalui bahu Louis Lu, Celawang juga melihat bekas tamparan di wajah Ella Lu. Ia langsung melompat dari tubuh Louis Lu dan berujar dengan galak, "Louis, apa yang kamu lakukan terhadap ibuku?" Ia tidak akan percaya beberapa tamparan ini adalah ibunya yang menamparkan diri sendiri. Sekalipun ia yang menamparkan diri sendiri, juga tidak akan terlepas hubungan dengan Louis Lu. Louis Lu menatap wanita ini. Dalam hati berpikir apakah boleh jangan berubah begitu cepat. Tanpa sadar merasa sedih dan berujar, "Hai, benar saja. Sama sekali tidak bisa ditandingi yang memiliki hubungan darah. Berhenti omong kosong. Ini sama sekali bukan hal yang sama. Jika beberapa bekas tamparan ini muncul di wajahmu, aku akan lebih galak." Melontarkan kata-kata seperti ini di depan ibumu. Apakah cocok? Ada apa yang tidak cocok? Tidak boleh ada yang memukulmu. Mendengar ini hati merasa lebih baik. Louis Lu mengelus kepala Celawang dengan senang dan memuji. "Kamu benar-benar adalah putri yang berbakti." "Itu, Louis. Apakah kamu ingin dipukul?" Baru pada saat itulah Celawang menyadari Louis Lu tidak memujinya. Jelas sedang menyindir. Mimik wajahnya langsung berubah semakin galak. Ia meraih kerah baju Louis Lu dan berujar, "Aku hampir terbawa olehmu. Cepat katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi?" Louis Lu melirik ke arah Ella Lu, baru membalikkan tubuh dan berujar, "Jika kamu bersikeras bertanya, maka aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Baru saja ibumu memohon padaku untuk menikahimu. Bahkan mengatakan jika aku tidak setuju, ia akan menamparkan dirinya sampai mati di depanku. Katakan padaku, siapa yang akan memaksa orang menikah seperti ini?" "Ia bukan. Masih bisa seperti ini." Kedua netra indah Celawang langsung melotot. Begitu dengan Rikamo. Selanjutnya semua orang menatap terkejut ke arah Ella Lu. Seperti ingin mendapat kepastian darinya. Ella Lu buru-buru mengangguk. "Benar, benar, benar. Apa yang dikatakan Louis benar. Kejadian seperti itu. Aku sudah beritahu kepada kalian. Aku yang menamparkan diri sendiri." Mengaku. Dalam waktu sesaat, dua wanita ini tidak tahu harus membalas apa. Sebenarnya ibu ini seberapa ingin memikat Louis Lu. Bahkan menggunakan cara seperti ini. Celawang terdiam sejenak. Tiba-tiba berujar dengan lantang, "Kalau begitu kamu menikahiku lah. Apakah kamu akan begitu kejam melihat ibuku menamparkan diri sampai mati di depanmu?" "Sialan.
Louis Lu langsung terkejut. Apakah wanita ini gila? Punggung tangannya buru-buru menempel di dahi Cela Wang. Ia juga sedang tidak demam. Benar. Kamu menikahi Cela lah. Apakah benar-benar ingin aku mati di depanmu? Ella Lu bukanlah wanita yang mudah dilawan. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu dan kembali menamparkan dirinya beberapa kali. Seolah-olah akan menamparkan dirinya hingga mati. Rika Mo buru-buru menghentikan Ella Lu dan berujar, "Bu, kamu jangan seperti ini. Jika terus menamparkan diri akan benar-benar terjadi sesuatu. Sama sekali tidak bisa dihentikan." Rika Mo hanya bisa memohon dan berujar, "Louis Lu, bagaimana? Kamu setuju saja?" Bagaimana mungkin Louis Lu akan menyangka alasan yang dirinya buat akan menyebabkan drama keluarga seperti ini. Sebelumnya dipaksa menikah oleh Ella Lu. Sekarang sekaligus ibu dan 2 anak. Bagaimana ia bisa mencerna semua ini? Hai, benar-benar pria jahat. Lupakan saja. Lupakan saja. Kita jangan paksa ia. Hari ini ibu hanya merasa tidak senang. Kalian anggap saja aku sedang bermain. Plak plak plak. Louis Lu. Sialan kamu. Wanita ini benar-benar terlalu licik. Mimik wajah Cela Wang berubah menggelap dan berujar dengan sedih. Louis, aku mengerti. Kamu sama sekali tidak ingin menikahiku. Jikalau tidak, ibuku sudah menamparkan diri sendiri seperti ini. Bagaimana mungkin kamu masih diam tidak melakukan apapun? Kak Cela. Tidak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti di dalam hatimu. Aku pasti tidak sebaik yang lain. Kamu memang tidak ingin menikahiku terlebih dahulu. Kak Cela. Sudah. Sudah. Aku tidak akan mempersulitmu lagi. Lebih baik kita tetap jadi kakak adik. Ibu. Kamu jangan menamparkan diri sendiri lagi. Aku tidak ingin Louis merasa kesulitan. Ia tidak bersedia. Lupakan saja masalah ini. Tidak boleh. Hari ini ibu harus menamparkan diri sendiri sampai mati. Louis Lu hampir menangis. Seharusnya tidak boleh membiarkan Cela Wang kembali ke rumahmu. Berubah jahat begitu cepat karena wanita licik Ella Lu ini. Kak Cela, kamu salah paham denganku. Sudah Louis. Jangan bahas masalah ini lagi. Aku baik-baik saja. Cela Wang yang terlihat sangat kecewa ini langsung menusuk kelemahan Louis Lu. Sebenarnya ia ingin menjelaskan alasannya. Juga ingin memberitahu tentang dirinya dengan Karin Chu. Namun ketika wanita sedang kesal, mereka tidak memberi orang kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Louis Lu menggertakkan gigi. Menekan bahu Cela Wang dengan kuat dan berujar, "Kak Cela, apakah kamu yakin sedang tidak bercanda? Jika aku berjanji akan menikahimu, apakah kamu benar-benar akan menikah denganku?" "Ya." Cela Wang mengangguk dengan sangat yakin. Kali ini akhirnya Louis Lu bisa memastikan Cela Wang sedang tidak bercanda. Meskipun ia telah mengatakan hal serupa sebelumnya. Bahkan memaksa Louis Lu memanggilnya Kak Cela sayang. Namun lebih banyak maksud bercanda. Sebenarnya, bagaimana Louis Lu tahu banyak dari kata-kata tulus wanita diucapkan dalam bentuk lelucon? Ini lebih seperti ingin mencari tahu. Mau bagaimanapun hati Cela Wang juga tidak merasa yakin. Mereka berdua selalu adalah hubungan kakak adik. Ia juga takut Louis Lu hanya sedang bercanda. Janji yang mengatakan akan menikahi mereka. Juga tidak tahu Louis Lu menganggap sebagai serius atau tidak. Hari ini mengambil kesempatan ini. Cela Wang memutuskan memberitahu sikapnya. Melihat ekspresi serius Cela Wang, Louis Lu menarik napas dalam-dalam dan berujar, "Baik, aku akan menikahimu." Bersambung.